Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi mengenai CPU scheduling atau penjadwalan CPU, di mana kita sudah tahu bahwa penjadwalan CPU merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah sistem operasi. Jadi pasti sistem operasi itu di salah satu fiturnya dia punya mekanisme untuk melakukan penjadwalan eksekusi proses oleh CPU atau kita mungkin menyebutnya sebagai CPU scheduling. Ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih harus ada CPU scheduling? Kemudian yang kedua adalah kriteria-kriteria penjadwalan. Jadi kalau kita mau melakukan penjadwalan itu, apa sih yang mau kita optimasi di situ? Kemudian yang ketiga adalah algoritma penjadwalan. Jadi algoritma apa saja yang bisa kita pakai untuk melakukan scheduling. Kemudian yang keempat adalah penjadwalan pada level thread. Kemudian penjadwalan pada sistem dengan lebih dari satu prosesor, dan kemudian kita akhiri dengan beberapa contoh sistem operasi, berikut juga dengan mekanisme penjadwalan yang dia lakukan. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian latar belakang. Kenapa sih kita butuh scheduling? Jadi saya akan flashback kembali ke belakang mengenai pembahasan mengenai proses atau thread ya. Jadi proses atau thread itu merupakan urutan instruksi yang siap untuk dieksekusi oleh CPU. Awalnya kalau Anda bikin sebuah program atau Anda menginstal sebuah program, programnya akan Anda taruh di secondary storage atau di disk. Kemudian nanti ketika akan dieksekusi, dia akan dialokasikan ke main memory. Nah, pada dasarnya satu CPU itu hanya bisa mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi satu CPU hanya bisa mengeksekusi instruksi dalam satu waktu. Nah, problemnya adalah di komputer yang akan kita jalankan, yang selama ini mungkin sudah kita pakai, itu pasti ada lebih dari satu proses dalam satu komputer yang sama. Walaupun CPU-nya mungkin jumlahnya kurang dari proses yang akan mengeksekusi. Misalkan prosesornya cuma satu core atau dua core, tapi proses yang akan dijalankan, kalau Anda lihat di Task Manager, itu ada banyak proses. Nah, pertanyaannya kalau satu CPU hanya bisa mengeksekusi satu instruksi, kalau instruksinya lebih banyak dari yang mau mengeksekusi, maka pasti di situ terjadi antrian. Kalau terjadi antrian, maka pasti ada mekanisme penjadwalan. Mungkin kalau kita analogikan dengan dokter sama pasien ya, kalau pasiennya mau kontrol ke dokter di sebuah poli, pasti jumlah dokternya lebih sedikit daripada jumlah pasiennya. Dokternya cuma satu, pasien yang antri ada 10. Berarti pasti di situ ada yang didahulukan dan ada yang belakangan. Berarti kan ada konsep antrian. Kalau ada konsep antrian, pasti ada konsep penjadwalan. Oke, nah semua proses yang akan dieksekusi itu diantrikan pada sebuah ready queue. Ini kemarin sudah kita bahas juga. Nah, ada satu komponen di sistem operasi yang disebut dengan scheduler. Yang ini tugasnya adalah melakukan penjadwalan untuk memilih salah satu proses untuk dieksekusi. Nah, proses lain yang lagi nunggu untuk dieksekusi itu ditaruh atau dialokasikan pada sebuah antrian atau sebuah queue yang disebut dengan ready queue. Nah, goalnya apa sih penjadwalan ini? Salah satu goal dari penjadwalan adalah untuk memaksimalkan kerja dari CPU. Jangan sampai CPU-nya idle terlalu lama. Kalau Anda punya banyak proses yang harus dieksekusi, maka tujuan dari penjadwalan ini adalah supaya kerja dari CPU itu maksimal, semaksimal mungkin. Karena nggak mungkin kita beli CPU kalau CPU-nya itu lebih banyak idle-nya atau lebih banyak nganggurnya. Kita pengennya dia lebih banyak melakukan eksekusi program atau eksekusi proses. Oke, nah ini ilustrasi multitasking dengan satu CPU ya. Jadi misalkan di sini ada 4 proses yang ada dalam ready queue, maka tugasnya scheduler di sini adalah memilih salah satu dari proses ini, mana yang siap untuk dieksekusi oleh CPU. Karena di sini core CPU-nya cuma satu, berarti dia hanya bisa mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu. Nah, ini ilustrasi multitasking dengan satu CPU. Nah, pertanyaannya adalah, kapan scheduling itu harus diambil? Kapan keputusan untuk memilih salah satu proses itu harus diambil? Oke. Jadi keputusan scheduling atau menjadwalkan ulang eksekusi dari sebuah proses itu akan diambil di salah satu dari 4 kondisi ini. Yang pertama adalah ketika sebuah proses itu berpindah dari running ke waiting. Jadi misalkan ya, saya punya 4 proses. Berdasarkan kriteria scheduling tertentu, misalkan yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses 1. Oke, sekarang proses 1 dipilih oleh scheduler untuk dieksekusi oleh CPU.
Nah, ketika proses 1 dieksekusi oleh CPU, maka dia akan berubah fasenya dari ready menjadi running. Ya, ketika running dia akan dieksekusi, tapi kemudian ketika dia masuk ke dalam sebuah instruksi yang butuh akses I/O, maka state-nya akan berubah dari running menjadi waiting. Nah, ketika sebuah proses yang sedang dieksekusi berubah state-nya dari running menjadi waiting, maka dia tidak boleh dieksekusi oleh CPU. Kenapa? Karena akses I/O-nya belum selesai. Sampai akses I/O-nya selesai, baru kemudian dia mungkin bisa akan dijadwalkan ulang. Nah, pada kondisi seperti itu, maka akan dilakukan penjadwalan ulang oleh CPU. Mungkin kalau saya analogikan, misalkan kalau ada orang yang lagi ngantri ke poli ya, ada satu orang yang masuk ke ruangannya dokter, kemudian ditangani sama dokternya, ternyata dia butuh untuk periksa ke lab gitu misalkan, sebelum kemudian diagnosisnya dilanjutkan lagi. Nah, berarti di situ state dari pasien tadi itu berubah dari running menjadi waiting. Pada saat itu dokternya kan idle. Ketika pasiennya keluar dari ruangan praktek dokternya untuk ke lab, maka sekarang dokternya idle. Nah, ketika dokternya idle, maka harus masuk pasien berikutnya, supaya kerja dari dokternya jadi maksimal. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di dalam konteks penjadwalan CPU. Kemudian yang kedua adalah ketika sebuah proses itu state-nya berubah dari running menjadi ready. Ini terjadi ketika misalkan ada interrupt. Ya. Jadi misalkan kalau kasusnya dokter tadi, misalkan dia lagi konsultasi sama pasien, ternyata dia dapat panggilan telepon dari rumah sakit. Oh, ada pasien yang lagi gawat darurat gitu ya. Maka nanti prakteknya bisa ditinggal, kemudian dia bisa menangani pasien yang gawat darurat tadi. Jadi bukan karena pasien yang sedang ditangani itu butuh ke lab, bukan, lagi kita tangani atau lagi ditangani oleh dokter, tapi kemudian ada pasien yang lebih urgent untuk ditangani. Maka di situ state dari pasien yang tadi sedang konsultasi itu berubah dari running menjadi ready. Contohnya ketika terjadi interrupt. Kemudian scheduling juga bisa kita lakukan atau bisa dilakukan oleh sistem operasi ketika state dari sebuah proses itu berpindah dari waiting menjadi ready. Jadi misalkan ketika sebuah proses itu dia fasenya waiting, menunggu CPU untuk selesai dieksekusi, kemudian ada eksekusi I/O-nya sudah selesai. Kalau eksekusi I/O-nya sudah selesai, maka dia berubah dari waiting menjadi ready. Dan yang terakhir adalah ketika sebuah proses yang sedang dieksekusi itu terminate. Jadi ini salah satu dari 4 kondisi yang memungkinkan terjadinya penjadwalan ulang oleh CPU. Oke, nah kalau scheduling itu dilakukan pada kondisi 1 dan 4 saja, maka disebut dengan non-preemptive scheduling. Oke, jadi dia hanya berpindah, dia hanya dilakukan penjadwalan ulang ketika ada perpindahan state dari running menjadi terminate atau menjadi waiting. Maka itu disebut dengan non-preemptive scheduling. Nah, scheduling selainnya itu disebut dengan preemptive scheduling. Jadi apa yang membedakan antara non-preemptive sama preemptive? Sebenarnya kalau Anda ingin membedakan, kalau preemptive itu ada mekanisme interrupt. Jadi intinya begini, kalau sebuah proses itu bisa diinterrupt, maka dia termasuk preemptive scheduling. Tapi kalau dia tidak bisa diinterrupt, alias perpindahan schedulingnya itu hanya dilakukan pada fase running waiting atau terminate saja, maka disebut sebagai non-preemptive scheduling. Oke. Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai kriteria-kriteria penjadwalan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau kita melakukan scheduling, kriteria apa saja yang bisa kita pakai untuk menjamin bahwa schedulingnya itu berlangsung dengan maksimal. Oke, jadi ada beberapa kriteria kualitas dari penjadwalan. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah CPU utilization. Ya, ini otomatis kita ingin membuat CPU itu sesibuk mungkin. Jadi jangan biarkan CPU-nya menjadi idle. Jadi kita pengennya CPU utilization-nya tinggi. Kemudian throughput. Throughput ini adalah berapa jumlah proses yang bisa selesai dieksekusi pada sebuah unit waktu. Bisa per detik, bisa per millisecond, dan seterusnya. Itu disebut dengan throughput. Kemudian yang ketiga adalah turnaround time. Jadi turnaround time ini adalah jumlah waktu untuk mengeksekusi sebuah proses. Dari mulai start, dia dijadwalkan, sampai kemudian dia terminate. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa lama.
Kemudian yang ketiga adalah waiting time. Waiting time ini jumlah waktu sebuah proses itu harus menunggu di ready queue. Jadi misalkan ada 4 proses 1 sampai proses 4, ternyata yang dieksekusi duluan adalah proses 4. Berarti proses 2, 3, dan 4 itu menunggu di ready queue sampai kemudian dia dipilih untuk dieksekusi. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama ketiga proses yang menunggu tadi itu waktunya berapa lama? Nah, itu disebut dengan waiting time. Kalau dalam konteks pasien dalam sebuah poli itu ya, kalau saya analogikan, berapa lama misalkan seorang pasien itu menunggu di antrian. Nah, itu disebut dengan waiting time. Oke, ini tidak termasuk ketika pasiennya harus melakukan kegiatan yang lain ya, misalkan harus ke lab atau mungkin harus mengurus administrasi yang lain. Nah, waiting time ini hanya mengukur berapa lama dia ngantri untuk ketemu sama dokternya. Kemudian yang terakhir adalah respon time. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pertama kali request eksekusi dikirim sampai respon pertama muncul. Oke, nah ini berapa lama itu respon time. Jadi mulai pertama kali dia dijadwalkan untuk dieksekusi sampai kemudian instruksi yang pertama itu bisa dieksekusi. Nah, itu yang disebut dengan respon time. Oke, nah sebuah algoritma scheduling itu dikatakan optimal jika memenuhi salah satu dari kelima syarat tadi. Yang pertama adalah maksimum CPU utilization, jadi kita pengen utilization-nya itu maksimum, semaksimal mungkin. Kemudian kita juga pengen throughput-nya sebanyak mungkin, tapi kita pengen meminimalisir turnaround time, kita pengen meminimalisir waiting time, dan kita pengen meminimalisir response time. Kalau saya analogikan dengan antrian di poli dokter tadi, kita pengen dokternya itu throughput-nya semakin tinggi, artinya kita pengen dokternya bisa menangani pasien sebanyak mungkin dalam waktu 1 hari. Kemudian minimal turnaround time atau minimal waiting time, kita pengen pasien yang nunggu di poli itu bisa waktunya seminimal mungkin. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa scheduling optimal kalau memenuhi kondisi seperti itu. Oke. Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai algoritma penjadwalan atau scheduling algorithm. Oke, jadi pada dasarnya scheduling adalah kegiatan untuk memilih sebuah proses yang ada pada ready queue untuk kemudian dieksekusi oleh CPU. Nah, butuh sebuah algoritma agar pilihan tadi memberikan hasil optimal sesuai dengan kriteria. Jadi, karena yang mau dijadwalkan itu ada lebih dari satu proses, maka harus memilih salah satu proses yang mau dieksekusi. Pertanyaannya adalah proses mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Maka ada beberapa algoritma scheduling yang bisa kita pakai. Ada yang disebut dengan FCFS atau first come first serve. Kemudian ada yang disebut dengan shortest job first scheduling. Ada yang disebut dengan priority. Ada yang disebut dengan round robin, dan ada yang disebut dengan multi level queue. Oke, kita bahas dulu algoritma yang paling simpel ya, yang disebut dengan first come first serve. Oke, jadi apa itu first come first serve? Jadi di sini adalah algoritma yang seperti namanya ya, berarti dia first come, siapa proses yang masuk ke ready queue terlebih dahulu, dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Sama seperti antrian pasien yang mau ke poli ya, pasien yang ngantri terlebih dahulu, dia akan ditangani terlebih dahulu. Oke, jadi proses yang masuk pertama akan dieksekusi pertama. Contohnya misalkan ya, di sini ada 3 proses 1, proses 2, sama proses 3. Masing-masing proses dia punya burst time yang berbeda-beda. Proses 1 burst time-nya 24 milisecond, proses 2 itu butuh waktu 3 milisecond untuk dieksekusi, kemudian proses 3 butuh waktu 3 milisecond. Karena yang datang duluan itu dieksekusi duluan, maka urutannya jadi seperti ini ya. Proses 1 itu dieksekusi sampai kemudian selesai pada milisecond ke-24. Proses 2, kemudian dilanjutkan eksekusinya dari milisecond ke-24 sampai milisecond ke-27. Kemudian proses 3, dieksekusi dari milisecond ke-27 sampai ke milisecond 30. Nah, sekarang kalau kita pengen hitung waiting time-nya, kita bisa hitung seperti ini. Oke, proses 1, apakah dia punya waiting time? Karena dia pertama kali masuk, kemudian dia juga dieksekusi terlebih dahulu, maka kita asumsikan di situ tidak ada waiting time-nya. Jadi sama kayak pasien pertama masuk ke antrian poli, dia masuk kemudian dia langsung bisa ditangani sama dokternya. Berarti dia waiting time-nya 0.
Oke, sementara proses yang kedua itu dia harus menunggu sampai proses 1 selesai. Oke, artinya dia harus menunggu sampai 24 milisecond. Oke, berarti dia ngantri sepanjang 24 milisecond. Oke, ini untuk proses 2. Sama seperti pasien kedua ya, kalau pasien pertama itu selesainya let's say misalkan 24 menit gitu ya, berarti dia harus menunggu di antrian sampai 24 menit. Berarti waiting time-nya dia itu 24 menit. Kemudian yang terakhir adalah proses 3. Proses 3 itu dia harus menunggu proses 1 sama proses 2 selesai. Artinya dia harus menunggu sampai 27 menit atau 27 milisecond ya dalam konteks ini di antrian. Maka nanti kalau kita hitung rata-rata waiting time-nya, proses 1 itu menunggu waiting time-nya 0 milisecond, proses 2 dia waiting time-nya 24 milisecond, dan proses 3 dia waiting time-nya 27 milisecond. 0 ditambah 24 ditambah 27, 51 dibagi 3. Berarti kira-kira dia waiting time-nya sekitar 26 ya, 26 sampai 27 milisecond rata-rata. Oke. Oke, itu tentang first come first serve ya. Oke. Nah, dengan first come first serve ini bagaimana jika urutan masuk prosesnya berbeda? Jadi misalkan ya, kalau kita balik tadi kan proses 1, proses 2, kemudian proses 3. Apa yang terjadi kalau misalkan urutan masuk prosesnya itu berbeda? Jadi misalkan proses 2 dulu, baru kemudian proses 3, baru kemudian proses 1. Kira-kira bagaimana rata-rata waktunya ya, waiting time-nya? Oke, kalau proses 2 duluan, berarti kan proses 2 ini waiting time-nya 0, proses 3 dia waiting time-nya 3, dan proses 1 dia waiting time-nya 6. Jadi kalau kita jumlahkan 0 ditambah dengan 3 ditambah dengan 6, 9 dibagi 3, berarti rata-rata waiting time-nya adalah 3 milisecond. Oke, artinya apa Pak yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan dari sini adalah first come first serve itu tidak selalu menghasilkan average waiting time yang optimal. Kenapa? Kalau tadi kita lihat, di sini kalau urutannya proses 1, proses 2, proses 3, average waiting time-nya itu sekitar 26 milisecond. Sementara kalau kita balik urutannya, jadi proses 2, proses 3, proses 1, ternyata waiting time-nya jadi jauh lebih kecil. Oke, jadi 3 milisecond. Oke, jadi prosesnya sama, burst time-nya sama, tapi ketika urutan eksekusinya kita ubah, maka menghasilkan average waiting time yang berbeda ternyata. Artinya di sini FCFS tidak selalu menghasilkan kondisi yang optimal. Karena ada satu fenomena di situ yang disebut dengan convoy effect. Jadi convoy effect ini artinya proses dengan burst time lebih kecil karena dia harus menunggu proses dengan burst time lebih besar, maka dia harus menunggunya jadi lebih lama. Mungkin analoginya sama seperti ini ya. Jadi mungkin ada 3 pasien yang lagi ngantri sama dokter. 2 pasien itu sebenarnya cuman konsultasinya singkat ya. Mungkin nggak banyak karena dia mungkin pasien yang sudah pernah konsultasi sama dokter. Jadi mungkin pemeriksaannya jadi nggak lama. Sementara ada 1 pasien baru. Pasien baru ini dia baru ketemu sama dokter sehingga dia waktu konsultasinya jadi lebih lama dari pasien yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda dahulukan pasien yang baru tadi, oke, pasien baru, berarti dia mungkin butuh konsultasi 1 jam. 2 pasien lain cuma butuh konsultasi 10 menit gitu ya. Berarti yang 10 menit harus menunggu sampai 1 jam, sampai kemudian dia ketemu sama dokternya. Nah, lebih ringkas lagi sebenarnya waiting time-nya, itu kalau Anda dahulukan pasien dengan waktu konsultasi lebih sedikit. Oke, misalkan pasien dengan waktu konsultasi 10 menit itu Anda dahulukan, baru kemudian pasien dengan konsultasi 1 jam, itu kemudian waiting time-nya akan pasti jadi jauh lebih kecil. Oke, nah di algoritma berikutnya, ini ada algoritma namanya SJF atau Shortest Job First. Jadi Shortest Job First ini adalah algoritma yang memilih proses dengan burst time CPU paling kecil, itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Analoginya sama seperti tadi, pasien dengan waktu konsultasi paling sedikit, itu kita dahulukan dibandingkan pasien dengan waktu konsultasi yang panjang. Sehingga diharapkan average waiting time-nya itu menjadi semakin kecil.
Nah, SJF ini bisa memberikan hasil scheduling yang optimal. Nah, berdasarkan kapan keputusan scheduling itu dilakukan, SJF akan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan non-preemptive SJF scheduling, ada yang disebut dengan preemptive SJF scheduling. Yang membedakan apa, Pak? Tadi kita kembali ke konsep non-preemptive sama preemptive. Kalau preemptive itu ada mekanisme namanya interrupt. Kalau non-preemptive tidak ada mekanisme interrupt. Artinya, kalau Anda pakai non-preemptive SJF scheduling, maka proses penjadwalan ulang itu hanya bisa dilakukan kalau prosesnya itu berubah menjadi waiting atau prosesnya terminate. Itu baru kemudian non-preemptive SJF scheduling bisa dilakukan. Tapi kalau nggak ada kondisi seperti itu, kalau misalkan bisa scheduling dilakukan ketika terjadi interrupt, maka masuk ke kategori yang kedua, yaitu preemptive SJF scheduling. Oke, kita bahas dulu yang non-preemptive. Ini yang paling mudah ya, yang non-preemptive. Oke. Baik, yang non-preemptive. Oke, nah bagaimana cara kerjanya? Algoritmanya adalah jalankan proses dengan burst time terkecil sampai masuk ke state waiting atau sampai ke terminate. Kemudian pilih dan jalankan proses dengan burst time terkecil berikutnya. Misalkan ya, di sini ada 4 proses 1, 2, 3, sama 4. Proses 1 burst time-nya 6 milisecond, proses 2 8, proses 3 7, dan proses 4 3. Jadi semuanya sudah ada di antrian ya, asumsinya sudah ada di antrian semua. Nah, berarti kita akan memilih proses dengan burst time paling kecil. Dalam hal ini proses dengan burst time paling kecil adalah proses 4. Maka proses 4 kita eksekusi terlebih dahulu, sampai 3 milisecond berikutnya. Kemudian proses 4 terminate, sisa 3 proses 1, 2, sama 3. Di antara proses 1, 2, sama 3, yang paling kecil adalah proses 6. Maka proses 1, proses 1 ya, dengan 6 milisecond. Maka proses 1 dieksekusi. Oke, kemudian terminate, sisa 2 proses 2 sama proses 3. Di antara proses 2 sama proses 3, yang paling kecil burst time-nya adalah proses 3. Sehingga proses 3 akan dieksekusi berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah proses 2 dengan 8 milisecond. Dari sini bisa kita hitung berapa average waiting time-nya. Oke, ini yang non-preemptive. Jadi tidak ada mekanisme interrupt ya. Sekali lagi di non-preemptive tidak ada mekanisme interrupt. Oke. Nah, berikutnya adalah preemptive SJF scheduling. Seperti namanya, karena dia preemptive, berarti dia pasti punya interrupt di situ. Oke. Nah, gimana sih algoritmanya? Algoritmanya pertama kita menjalankan proses atau mengeksekusi proses dengan burst time paling kecil yang ada di ready queue ya. Kemudian tanpa menunggu state-nya berubah jadi waiting, kita akan cek burst time dari proses yang baru masuk. Jadi nanti misalkan ada proses baru yang masuk ke ready queue, nanti kita akan cek burst time-nya. Oke, jika proses yang baru tadi itu burst time-nya lebih kecil daripada sisa burst time proses sekarang, maka nanti akan berpindah untuk mengeksekusi proses yang baru. Contoh ya di sini ya. Di sini ada 4 proses. Proses 1, proses 2, proses 3, sama proses 4. Nah, untuk mensimulasikan mekanisme interrupt di situ, kita memberikan informasi di sini ada waktu masuknya. Ini maksudnya adalah waktu masuk ke ready queue. Proses 1 masuk ke ready queue pada milisecond ke-0, proses 2 masuk ke ready queue pada milisecond ke-1, proses 3 masuk ke ready queue pada milisecond kedua, dan proses 4 masuk ke ready queue pada milisecond ke-3. Jadi 4 proses ini tidak masuk ke ready queue pada saat yang bersamaan. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Kemudian burst time-nya proses 1 8 milisecond, proses 1 4 milisecond, proses 2 9 milisecond, dan proses 4 5 milisecond. Oke, sekarang kita masuk ke milisecond ke-0. Sekarang kita bikin chart-nya mulai dari milisecond ke-0. Pada saat milisecond ke-0, yang ada di ready queue itu hanya proses 1. Proses 2, 3, sama 4 itu belum dialokasikan atau belum masuk ke ready queue. Sehingga yang pertama kali bisa dialokasikan untuk dieksekusi adalah proses 1. Maka proses 1 akan dijadwalkan untuk dieksekusi. Oke, dia dieksekusi mulai dari milisecond ke-0 sampai kemudian milisecond ke-1. Nah, pada saat milisecond ke-1, proses 2 masuk ke ready queue. Nah, sekarang dicek.
apakah proses 2 itu burst time-nya lebih kecil daripada sisa burst time dari proses 1. Oke, proses 1 kan sudah dieksekusi 1 milisecond. Berarti sisa burst time-nya adalah 7 milisecond. Oke, 4 milisecond dibandingkan dengan 7 milisecond tentu lebih kecil 4 milisecond. Maka nanti proses 1 akan ditunda eksekusinya. Oke, kena interrupt, kemudian pindah untuk mengeksekusi proses 2. Oke, proses 2 dieksekusi, kemudian masuk ke milisecond kedua. Pada saat milisecond kedua, masuk proses 3 dengan burst time 9 milisecond. Maka nanti akan dibandingkan. Sisa burst time-nya proses 2 itu tinggal 3 milisecond. Kenapa? Karena tadi sudah jalan 1 milisecond. Berarti sisanya 3. 3 sama 9 lebih kecil 3. Maka otomatis proses 3 tidak jadi dieksekusi, dia akan menunggu di antrian. Kemudian kita akan melanjutkan eksekusi proses 2. Oke, masuk milisecond ketiga. Pada saat milisecond ketiga, proses 4 masuk dengan burst time 5 milisecond. Kita bandingkan dengan proses 2 yang sisa burst time-nya tinggal 2 milisecond. Kenapa tinggal 2, Pak? Karena tadi sudah dieksekusi 2 milisecond, sementara burst time-nya dia 4, berarti kan sisanya cuma 2. 2 tentu saja lebih kecil daripada 5 milisecond. Maka nanti proses 2 akan tetap melanjutkan untuk dieksekusi, tetap akan dieksekusi, karena memang proses 4 itu dia burst time-nya masih lebih besar daripada sisa burst time proses 2. Maka proses 2 akan dilanjutkan eksekusinya sampai di milisecond kelima. Kemudian proses 2 terminate. Oke, karena proses 2 terminate, maka harus dipilih proses berikutnya dengan burst time paling kecil. Oke, proses 2 kan udah mati ya. Proses 2 udah mati, tinggal proses 1, 3 sama 4. Di antara 1, 3 sama 4 yang paling kecil adalah proses 4 dengan 5 milisecond. Maka proses 4 akan dieksekusi karena dia butuh 5 milisecond sampai milisecond ke-10. Kemudian sisa 2 proses 1 sama proses 3. Oke. Nah, sekarang mana yang dieksekusi? Proses 1, sisa burst time-nya 7 milisecond, kemudian proses 3, 9 milisecond. Berarti yang paling kecil adalah proses 1. Proses 1 dieksekusi, karena dia sisanya tinggal 7 milisecond, berarti sampai milisecond ke-17, baru kemudian terakhir yang dieksekusi adalah proses 3, dengan 9 milisecond. Maka terakhir jadi 26 milisecond. Oke. Baik. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, kalau saya mau menerapkan algoritma SGF scheduling dalam sebuah sistem operasi, berarti kan kita harus tahu burst time dari sebuah proses. Jadi berapa burst time dari sebuah proses? Pertanyaannya adalah, kalau kita ingin tahu burst time dari sebuah proses kan kita nggak bisa, Pak, karena prosesnya sendiri kan belum dieksekusi. Sehingga kita nggak tahu berapa lama waktu dia untuk dieksekusi. Oke, itu problem dengan SGF scheduling. Terus gimana caranya kalau kita ingin tetap menerapkan SGF scheduling? Yang bisa kita lakukan, karena kita nggak tahu berapa nilai pastinya, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan estimasi atau perkiraan. Nah, salah satu metode yang bisa kita pakai untuk melakukan estimasi di sini adalah metode namanya exponential averaging. Oke, jadi kita melakukan menghitung nilai average itu secara berkelanjutan atau secara eksponensial. Oke ya, contohnya di sini ada tau n plus 1 alpha tn plus 1 min alpha kali tau n. Ini maksudnya gimana, Pak? Tau n plus 1 ini yang mau kita prediksi. Ini yang mau kita prediksi atau mau kita estimasi nilainya. Alfa itu adalah derajat kepercayaan. TN itu adalah waktu eksekusi yang kita tahu, kita punya datanya nih. Jadi sebuah proses itu kita tahu datanya. Proses ini kira-kira dari pengalaman sebelumnya itu dia butuh waktu berapa lama untuk dieksekusi. Oke, 1 minus alfa di sini derajat kepercayaan dikurangi 1, kemudian tau n. Tau n di sini adalah estimasi burst time pada saat sekarang. Jadi estimasi burst time-nya pada saat sekarang itu berapa? Itu kita bisa estimasikan. Oke, nah estimasi ini dia akan dipakai untuk melakukan estimasi berikutnya. Oke, contoh misalkan ya, contoh misalkan gini, analoginya, ini analoginya. Saya pengen jalan-jalan hari ini. Oke. Tapi kalau saya pengen jalan-jalan karena saya cuma punya motor gitu misalkan ya.
Saya nggak ingin kehujanan. Oke. Nah, kalau saya nggak ingin kehujanan, maka saya harus melakukan prediksi. Kira-kira sore nanti hujan apa enggak? Nah, sore nanti hujan apa enggak, itu saya prediksi dengan menggunakan dua data. Data yang pertama adalah data prediksi saya kemarin. Jadi kemarin sore itu saya juga melakukan prediksi atau melakukan estimasi. Hasil prediksi sore kemarin itu saya bandingkan dengan fakta sore kemarin. Kalau fakta sore kemarin kan saya tahu sore kemarin hujan apa enggak. Sore kemarin saya juga melakukan prediksi. Nah, berdasarkan dua data itu saya akan menghasilkan nilai prediksi sekarang itu hujan apa enggak. Oke. Nah, prediksi saya hari ini akan saya pakai untuk melakukan prediksi besok. Oke. Jadi prediksi saya hari ini dan kenyataan saya hari ini akan saya pakai untuk melakukan prediksi besok. Oke. Hasil prediksi besok dan kenyataan besok akan saya pakai untuk melakukan estimasi di waktu lusa. Oke. Kenyataan dan prediksi saya di waktu lusa itu akan saya pakai untuk melakukan prediksi di waktu berikutnya lagi. Dan seterusnya sampai kemudian kita bisa melakukan prediksi di waktu-waktu berikutnya. Oke. Nah, di sini ada nilai alfa sama 1 minus alfa. Alfa di sini adalah nilai di antara 0 sama 1. Di antara 0% sampai 100%. Jadi maksudnya gimana? Berapa persen sih kita percaya pada kenyataan fakta hari ini, dan berapa persen kita percaya pada prediksi kita hari ini untuk melakukan prediksi besok. Itu ya. Nah, kenapa harus ada nilai prediksi ini? Karena nilai prediksi ini berasal dari nilai prediksi sebelumnya. Nilai prediksi sebelumnya berasal dari nilai prediksi sebelumnya lagi dan seterusnya. Sehingga nilai tau n di sini mengandung nilai prediksi-prediksi sebelumnya. Itulah kenapa di sini namanya jadi exponential averaging. Oke, itu pada SGF scheduling. Jadi pada SGF scheduling intinya kita perlu melakukan estimasi atau kita perlu melakukan prediksi nilai burst time karena kita butuh nilai burst time untuk melakukan scheduling. Sementara eksekusi dari proses itu kan belum berjalan. Sehingga satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan estimasi nilai burst time. Nah, salah satu metodenya adalah dengan menggunakan exponential averaging. Oke, nah itu SGF scheduling. Secara teori dia bisa menghasilkan kondisi yang optimal, tapi dalam prakteknya tidak selalu menghasilkan kondisi optimal. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi kita butuh mekanisme estimasi untuk memprediksi berapa nilai burst time-nya. Nah, itu bisa saja menghasilkan estimasi yang salah atau kurang tepat, sehingga hasilnya SGF scheduling juga lagi-lagi mungkin juga tidak terlalu optimal dibandingkan dengan secara teori ya. Nah, di sini ada algoritma yang lain yang mungkin saat ini lebih banyak dipakai oleh sistem operasi besar yang ada di pasar sekarang, mulai dari Windows, Linux, sampai Mac, yaitu priority scheduling. Oke, jadi priority scheduling ini artinya kita menjadwalkan scheduling atau menjadwalkan eksekusi proses itu berdasarkan prioritasnya. Jadi proses dengan prioritas lebih tinggi itu dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Oke, itu priority scheduling. Nah, ada dua jenis ya, ada preemptive sama non-preemptive priority scheduling. Kalau preemptive itu ada mekanisme interrupt, kalau non-preemptive tidak ada mekanisme interrupt. Oke, nah SGF ini bisa kita anggap juga sebagai priority scheduling, tapi dengan mekanisme inverse. Jadi inverse priority scheduling. Oke, jadi SGF tapi berdasarkan burst time, jadi burst time paling kecil berarti kita anggap burst time paling kecil itu adalah yang prioritasnya paling tinggi. Jadi hampir mirip sebenarnya. Cuman kalau priority ini enaknya kita tidak perlu melakukan prediksi. Kenapa? Masing-masing proses itu sudah punya prioritasnya sendiri-sendiri. Oke. Nah, tapi problemnya dengan priority scheduling ini adalah mungkin terjadi kondisi yang disebut dengan starvation. Starvation itu artinya apa? Proses dengan prioritas rendah itu bisa jadi tidak pernah untuk dieksekusi. Kenapa? Karena selalu kedahuluan proses-proses dengan prioritas tinggi dulu. Jadi proses dengan prioritas rendah itu selalu tidak kebagian slot eksekusi. Oke, contoh misalkan ya, kalau saya analogikan klinik di dokter tadi ya, misalkan dokternya, kliniknya itu memakai konsep
priority scheduling. Jadi pasien dengan prioritas paling tinggi itu akan didahulukan. Nah, ada orang ngantri nih, ada 3 orang ngantri. Pasien 1, 2, sama 3. Pasien 3 ini prioritasnya paling kecil. Jadi proses 1 duluan, proses 2, kemudian proses 3 itu mau dieksekusi atau mau dijadwalkan ketemu sama dokter, ternyata ada proses 4 masuk ke antrian. Nah, proses 4 ini prioritasnya lebih tinggi. Oke, proses 4 selesai, proses 3 mau dieksekusi, ternyata masuk proses 5 dengan prioritas lebih tinggi lagi. Oke, kemudian masuk proses 6 dengan prioritas lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Sehingga proses 3 ini sampai tidak pernah dieksekusi. Oke, sampai tidak pernah dijadwalkan karena memang prioritasnya paling rendah. Nah, itu disebut dengan starvation. Jadi dia tidak pernah dieksekusi karena selalu kedahuluan proses dengan prioritas lebih tinggi. Nah, solusinya, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan konsep namanya aging. Aging ini apa maksudnya? Jadi seiring berjalannya waktu, nanti prioritas dari sebuah proses ini nanti akan dinaikkan. Sehingga dia tidak sampai mengalami kondisi yang disebut dengan starvation. Oke, nah ini contohnya ya. Ini contohnya ada proses 1 sampai 5. Oke, burst time-nya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat prioritasnya ya. Proses 2 prioritasnya lebih tinggi daripada proses yang lain. Maka proses 2 dieksekusi, kemudian ada proses 5. Kemudian proses 1, kemudian proses 3, dan yang terakhir adalah proses 4. Nah, itu priority scheduling, penjadwalannya berdasarkan prioritas. Oke, kemudian berikutnya, algoritma berikutnya adalah round robin. Jadi round robin ini berarti setiap proses di dalam ReadyQ itu dikasih alokasi waktu eksekusi. Oke, disebut dengan Q time atau quantum time. Oke, biasanya satu siklus Q time itu sekitar 10 sampai 100 milisecond. Jadi masing-masing proses itu dikasih jatah eksekusi kira-kira 10 sampai 100 milisecond. Oke, setelah waktu Q time ini berlalu, maka eksekusinya akan pindah ke proses berikutnya sampai waktu Q time-nya berakhir. Oke ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan di sini ada proses 1, 2, sama 3. Maka kalau pakai round robin, setiap proses dikasih jatah waktu yang sama. Oke, misalkan ya, di sini Q time-nya sebesar 3 milisecond. Oke, misalkan Q time-nya sebesar 3 milisecond. Oke, berarti proses 1 dikasih jatah 3 milisecond, kemudian diinterrupt, pindah ke proses 2, dikasih jatah 3 milisecond, diinterrupt lagi, pindah ke proses 3, dikasih jatah 3 milisecond, oke, diinterrupt lagi, kemudian masuk ke proses 1, dikasih jatah 3 milisecond, oke, diinterrupt lagi, dikasih jatah lagi 3 milisecond, diinterrupt lagi, dan seterusnya. Jadi round robin bergantian ya, jadi proses 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sesuai dengan jumlah Q time-nya berapa. Oke ya, itu contoh dengan menggunakan round robin. Kan? Kemudian algoritma yang terakhir adalah multi-level queue. Jadi kalau multi-level queue artinya dalam satu sistem operasi yang sama, dia akan menggunakan 2 algoritma yang berbeda. Contoh misalkan ya, kita klasifikasikan jadi 2 proses, misalkan ya, ada proses yang berkategori foreground dan ada proses yang berkategori background. Oke, nah proses yang foreground misalkan pakai algoritma round robin, sementara yang background pakai algoritma SCFS. Nah, itu bisa dalam satu sistem menggunakan 2 jenis algoritma atau lebih. Oke, jadi multi level queue. Jadi queue-nya nanti kita buat misalkan 5 level queue, masing-masing queue nanti akan dijadwalkan dengan algoritma yang berbeda. Oke, itu multi level queue. Oke, nah di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai penjadwalan pada level thread. Jadi seperti saya sampaikan di penjelasan mengenai thread minggu lalu, jadi thread ini bisa kita bagi jadi 2. Ada yang disebut dengan user level thread dan ada yang disebut dengan kernel level thread. Oke, pada OS yang mendukung konsep threading yang dijadwalkan untuk dieksekusi adalah kernel level thread. Oke, jadi bukan lagi proses yang dijadwalkan, tapi kernel level thread. Nah, user level thread itu harus dipetakan ke kernel level thread. Makanya kemarin ada model-model itu ya, ada many to one, ada many to many, ada one to one, dan seterusnya. Nah, berdasarkan schedulingnya ada yang disebut dengan proses contention scope dan ada yang disebut dengan system contention scope. Oke, nah apa yang dimaksud dengan PCS atau proses contention scope? Jadi PCS ini adalah kompetisi antara beberapa thread dalam satu proses.
Jadi misalkan tradingnya itu pakai konsep many to one. Oke, kalau pakai konsep many to one kan berarti hanya ada satu kernel thread dalam sebuah proses dan ada kemungkinan banyak user thread. Mungkin saya bisa bikin 10 user thread tapi kernel thread-nya kan cuma satu. Pertanyaannya adalah di antara 10 user thread tadi mana yang terlebih dahulu kita petakan ke kernel thread. Berarti kan ada konsep antrian juga. Kalau ada konsep antrian berarti kan ada konsep scheduling. Oke, maka di situ ada persaingan pada level proses. Makanya disebut dengan proses contention scope. Di antara 10 user thread tadi, mana yang terlebih dahulu dijadikan kernel thread. Maka di situ ada proses contention scope atau persaingan pada level proses. Oke, nah kalau proses contention scope, karena dia masih ada pada level user thread, maka ini bisa kita atur secara programatik di program yang kita mau buat. Ya, itu PCS. Kemudian yang kedua adalah SCS atau System Contention Scope. Kalau System Contention Scope ini biasanya kompetisi antara beberapa kernel thread pada level sistem. Jadi ini levelnya sudah pada level sistem. Jadi misalkan ada 5 kernel thread yang siap untuk dijadwalkan, maka sistem operasi melakukan penjadwalan untuk kelima kernel thread tadi. Maka persaingannya bukan lagi di level proses, tapi persaingannya ada di level sistem. Mungkin kalau kita analogikan, mungkin kayak orang lomba gitu ya. Ada lomba sebelum masuk ke level provinsi, ada lomba di level kabupaten. Jadi orang yang lolos ke level jadi juara 1 di level kabupaten akan mewakili kabupaten tadi untuk masuk ke level provinsi. Oke, itu disebut dengan sistem contention scope. Sementara persaingan di level kabupaten disebut dengan proses contention scope. Oke, nah kalau PCS itu bisa dijadwalkan dengan, kalau di pthread bisa kita jadwalkan ya, ada pthread scope proses dan ada pthread scope system. Oke. Nah ini contohnya ya, contoh programnya. Nanti barangkali bisa Anda coba sendiri di rumah menggunakan konsep pthread, bisa diatur schedulingnya. Oke. Oke, nah di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai penjadwalan multiprosesor. Jadi penjadwalan pada sistem dengan lebih dari satu prosesor. Jadi penjadwalan pada sistem dengan lebih dari satu prosesor ini lebih rumit daripada pada single prosesor. Oke, jadi ada dua pendekatan di situ, ada pendekatan simetrik dan ada pendekatan asimetrik. Oke, kalau pakai pendekatan asimetrik multiprocessing berarti hanya ada satu prosesor master dan lainnya akan menjadi slave. Jadi misalkan di komputer Anda ada 4 core prosesor ya, kalau pakai pendekatan asimetrik multiprocessing, berarti 1 jadi master dan 3 nanti jadi slave. Schedulingnya itu dilakukan oleh master, kemudian eksekusi prosesnya dilakukan oleh slave. Oke, tapi ada OS yang pakai pendekatan simetrik multiprocessing. Kalau simetrik, misalkan saya punya 4 prosesor, maka 4 prosesornya nanti akan berperan sama di situ. Berperan sebagai eksekutor sekaligus berperan sebagai scheduler. Oke, itu simetrik multiprocessing. Oke, nah kalau Anda menginstal Linux, nanti Anda bisa lihat kernelnya. Kernelnya dia tipenya SMP atau bukan. Nanti Anda bisa lihat di situ. Nah, dalam SMP ini beban kerja tiap prosesor harus seimbang ya. Jadi beban kerja prosesornya harus seimbang. Otomatis butuh mekanisme load balancing di situ supaya tidak ada proses dengan beban kerja yang beban kerja yang terlalu tinggi dibandingkan dengan proses atau berdasarkan dibandingkan dengan prosesor yang lain. Nah, ada dua pendekatan, ada pendekatan push migration dan ada pendekatan pull migration. Oke. Dan seterusnya nanti bisa Anda baca di buku ya, multithread. Kemudian di bagian yang terakhir ini beberapa contoh sistem operasi ya. Oke, kalau di Solaris dia pakai pendekatan priority based scheduling. Solaris ini sistem operasi berbasis Unix ya. Ada 6 kelas, ada time sharing, interaktif, real time, sistem, file share, sama fixed priority. Ini 6 kelas prioritas ya. Jadi sebuah proses ini diklasifikasikan menjadi 6 jenis berdasarkan prioritasnya. Oke, ini contohnya. Kemudian ada kalau di Windows dia juga pakai priority scheduling. Ada 32 level prioritas. Oke, ada 1 sampai 15 ini yang bervariasi.
Dan 16 sampai level 16 sampai 31 di sini untuk yang real time. Oke, jadi yang prioritasnya paling tinggi dia akan didahulukan, gitu ya. Oke, ini prioritinya di Windows. Oke, nanti bisa Anda baca lebih detail. Kemudian yang terakhir, kalau di Linux dia juga pakai priority scheduling juga. Oke, real time-nya dari 0 sampai 99, kemudian yang lain dari 100 sampai 140 angka prioritasnya. Oke, otomatis yang real time akan didahulukan. Oke, baik. Mungkin seperti itu untuk penjelasan saya berkaitan dengan konsep CPU scheduling.